Pernah nggak sih kalian ngerasain posisi serba salah? Mau pasang wifi di rumah, tiang kabelnya nggak nyampe. Atau harganya bikin dompet jerit, 300-400 ribu per bulan. Akhirnya apa? Terpaksa tethering dari HP. HP panas, baterai bocor, dan pas lagi seru-serunya nonton Netflix atau main game, tring, SMS cinta dari operator masuk. Kuota Anda sisa 50 MB. Rasanya pengen banting HP kan? Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita nggak bakal bahas gadget baru atau gosip artis. Kita bakal bahas sesuatu yang jauh lebih penting buat hidup kita, revolusi internet murah. Banyak dari kita mikir internet cepat itu privilege orang kota besar atau orang kaya. Tapi ada satu perusahaan di Indonesia yang diam-diam lagi nyiapin rencana gila. Mereka mau kasih kita internet kenceng, unlimited beneran, tanpa kabel ribet dengan harga cuma 100 ribu perak. Seharga 3 mangkok bakso doang sebulan. Ini bukan clickbait. Ini adalah analisis mendalam tentang teknologi baru yang namanya FWA atau Fixed Wireless Access dan perusahaan bernama Surge atau kode sahamnya Wi-Fi. Gimana caranya mereka bisa jual semurah itu di saat yang lain mahal? Apa rahasianya? Dan kapan kita bisa pakai? Siapin kopi kalian, cari posisi enak, karena beberapa menit ke depan bakal ngerubah cara pandang kalian soal internet di Indonesia. Let's dive in. Oke, kita bedah dulu masalahnya. Kenapa sih internet kabel atau fiber optik itu mahal dan gak merata? Jawabannya simple. Gali tanah itu mahal, bos. Bayangin ya, buat narik kabel internet ke rumah kalian, provider itu harus izin ke Pemda. Bongkar aspal, nanam kabel, belum lagi kalau kabelnya putus kena galian got. Ribet. Makanya, internet kabel biasanya cuma ada di komplek elit atau kota padat. Yang di pinggiran, gigit jari. Nah, disinilah muncul pahlawan kesiangan kita hari ini. Teknologi bernama FWA atau Fixed Wireless Access. Jangan pusing dulu sama namanya. Anggap aja gini. Kalau internet kabel itu kayak pipa air yang harus ditanam ke tiap rumah, FWA ini kayak selang pemadam kebakaran yang nembakin air atau data lewat udara langsung ke rumah kalian. Jadi kalian bakal dapat alat kecil atau modem atau router di rumah. Alat ini nangkap sinyal dari menara terus nyebarin wifi di dalam rumah. Nggak ada tuh kan yang perlu gali depan pagar rumah kalian. Loh, itu kan sama aja kayak modem orbit atau modem 4G biasa. Eits, tunggu dulu. Beda banget. Kalau modem HP biasa, kalian rebutan sinyal dengan ribuan orang yang lagi jalan-jalan, lagi di motor, atau lagi di pasar. Sinyalnya naik turun. FWA yang bakal kita bahas ini, dia punya jalur khusus. Ibarat jalan raya, pengguna HP biasa lewat jalan macet. Nah, teknologi FWA yang dibawa perusahaan Surge ini punya jalan tol pribadi, namanya frekuensi 1,4 GHz. Inilah kunci rahasianya. Sekarang kenalan dulu sama aktor utamanya. Namanya PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau brandnya Surge, kode sahamnya Wi-Fi. Mereka ini unik. Mereka bukan operator seluler biasa kayak Telkomsel atau XL. Mereka punya aset yang nggak dimiliki siapapun, jalur kereta api. Kalian tahu kan rel kereta di sepanjang Pulau Jawa, dari Jakarta, Bandung, sampai Banyuwangi. Nah, Surge ini punya kabel serat optik super besar atau backbone yang ditanam aman di samping rel kereta itu. Kenapa ini jenius? Aman, nggak bakal ada tukang gali selokan yang nggak sengaja motong kabel mereka. Murah, mereka nggak perlu nego dengan ribuan pemilik tanah. Tanahnya punya KAI, Kereta Api Indonesia, udah kerjasama. Jadi bayangin tulang punggung internetnya ada di rel kereta itu. Dari rel kereta itu, mereka tinggal tembakin sinyal ke rumah-rumah penduduk di sekitarnya pakai teknologi FWA tadi. Baru-baru ini, Surge menang lelang frekuensi 1,4 GHz. Ini kayak mereka beli tanah kosong di udara khusus buat internet rumah. Di frekuensi ini, sinyalnya punya karakteristik sakti. Dia bisa nembus tembok lebih baik daripada Wi-Fi biasa, tapi jangkauannya luas. Dan yang paling penting, jalur ini kosong. Nggak ada gangguan dari pengguna HP yang lagi main Mobile Legends di pinggir jalan. Ini jalur VIP khusus buat modem di rumah kalian. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kalian tunggu, harganya. Surge ini punya misi yang mereka sebut internet rakyat. Nggak main-main, target harganya adalah 100 ribu perak flat. Apa yang kalian dapat? Kecepatan up to 100 Mbps. Ini kenceng banget guys, buat streaming 4K lancar jaya. Kuota True Unlimited.
Nggak ada tuh FUP yang kalau udah download 50 GB tiba-tiba jadi lemot kayak siput. Alatnya, nah ini killer feature-nya. Biasanya kalau pasang internet wireless, kita disuruh beli modemnya kan? Harganya bisa 600.000 sampai jutaan. Di program ini, modemnya dipinjamkan gratis. Coba kita bandingkan ya, ada Starlink, internet satelit punya Elon Musk. Keren sih, bisa masuk hutan. Tapi alatnya 6 juta, bulanannya 750.000. Itu mah buat sultan atau perusahaan tambang. Ada IndiHome atau First Media. Bagus, stabil, tapi rata-rata di atas 300.000 dan gak semua daerah tercover. Surge datang buat ngisi kekosongan di tengah. Buat kita-kita yang tinggal di pinggiran kota atau tier 2 atau tier 3 yang pingin internet stabil kayak kabel, tapi harganya kayak beli kuota ketengan. Kok bisa murah? Karena mereka numpang di menara orang lain atau sewa dan backbone-nya udah punya sendiri di rel kereta tadi. Mereka nggak perlu bangun tower dari nol. Ini namanya strategi asset light atau hemat modal. Cerdas kan? Sekarang mungkin kalian mikir, murah pasti murahan, paling modemnya panas terus meledak. Ternyata enggak guys, di balik layar, Surge gandeng raksasa teknologi dunia. Qualcomm, tahu kan chip yang ada di HP flagship Samsung atau iPhone? Nah, otak dari modem internet rakyat ini pakai chip Qualcomm Dragonwing. Ini teknologi canggih yang bikin sinyal stabil dan hemat payah. Nokia dan Huawei, mereka bantu siapin jaringannya biar sekelas operator dunia. NTT Jepang, perusahaan telekomunikasi raksasa Jepang ini bahkan investasi duit ke Surge. Orang Jepang tahulah standar kualitas kayak gimana. Jadi ini bukan proyek coba-coba iseng, ini proyek infrastruktur serius yang didukung pemain global. Mereka pakai teknologi 5G FWA, jadi meskipun tanpa kabel, rasanya kayak pakai 5G. Jadi apa kesimpulannya? Kita sedang menuju era di mana fakir kuota mungkin bakal jadi sejarah. Disrupsi yang dibawa Surge dengan kombinasi backbone kereta api dan frekuensi 1,4 GHz ini adalah angin segar buat pemerataan digital di Indonesia. Buat kalian yang selama ini cuma bisa ngiler lihat orang kota download game 50 GB dalam hitungan menit, harapan itu sudah dekat. Tahun 2025 dan 2026 bakal jadi tahun ledakan pengguna layanan ini, terutama di Jawa, dan nanti nyusul My Republic di luar Jawa. Buat kalian yang suka investasi saham, kode Wi-Fi ini juga menarik untuk dipantau, karena model bisnisnya yang efisien dan potensi pasarnya yang raksasa, jutaan rumah tangga Indonesia yang belum punya internet tetap. Tapi ingat ya, do your own research ya. Intinya satu, internet cepat dan murah itu hak segala bangsa, dan kelihatannya hak itu sebentar lagi bakal tunai kita terima. Gimana menurut kalian? Siap beralih ke internet rakyat kalau udah masuk daerah kalian, atau masih setia dengan tethering HP? Teman-teman, apa yang dilakukan Surge dengan internet rakyat ini lebih daripada sekedar bisnis. Ini adalah demokratisasi internet. Bayangin dampaknya, anak sekolah di desa di Jawa Tengah nggak perlu lagi naik ke genteng cari sinyal buat ngerjain PR. UMKM di pinggiran kota bisa live TikTok jualan dagangan mereka tanpa takut kuota habis di tengah jalan. Ibu rumah tangga bisa dapat hiburan berkualitas tanpa mikirin pulsa. Internet itu sekarang udah kayak listrik, dia kebutuhan pokok. Dan selayaknya kebutuhan pokok, dia harus terjangkau. Era monopoli internet mahal dan ketergantungan pada kabel fisik perlahan akan bergeser. Tahun 2025 dan 2026 bakal jadi saksi sejarah apakah strategi rel kereta dan gelombang radio ini berhasil mengubah wajah Indonesia. Buat kalian yang nungguin, pantau terus beritanya. Buat kalian investor saham, pelajari kode Wi-Fi ini baik-baik. Dan buat kita semua, bersiaplah menyambut era di mana password Wi-Fi bukan lagi barang mewah. Terima kasih sudah mendengarkan analisis mendalam ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay connected, stay curious.